Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan penjelasan hadis yang ketiga dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaum Ramadan, sampai perkataan pensyarah Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, walau taraktumuhu lakafartum, seandainya kalian meninggalkannya kalian tentu akan tidak mampu dan kafir. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa kharaja al-likai min tariqi mu'ammal qala haddatsana Hammad ibnu Zaid Haddatsana Hammad ibnu Zaid ibni Amr ibni Malik al-Bakri an Abil Jauzi an Ibni Abbas wala asabu illa rafa'ahu qala. Imam Al-Lalikai telah mentakhrij mengeluarkan dari periwayatan Mu'ammal. Mu'ammal berkata, telah memberitahukan kepada kami Hammad ibnu Zaid ibni Amr ibni Malik al-Bakri dari Abul Jauzi dari Abdullah ibnu Abbas, wala asabu illa rafa'ahu qala, dan tidaklah aku mengira kecuali dia merofakkannya sampai Nabi. Ural islami wa qawaiduddin salasatun, nilai-nilai inti agama Islam itu dan qawaiduddin, tiang-tiang agama itu ada 3. Alaihinna asasul Islam, di atas 3 perkara tersebut pondasi Islam, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa sholatu wa shaumu Ramadan, persaksian bahwasanya tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua as-sholat, dan yang ketiga puasa Ramadan. Man taraka minhum wahidatan fahuwa biha kafirun halalud dam. Siapa saja yang meninggalkan dari 3 perkara tersebut satu saja, fahuwa biha kafirun halalud dam, maka dia kafir, darahnya halal. Wa tajidu katsiral mal walam yahujja, dan kau mendapati seseorang memiliki harta yang banyak kemudian tidak berhaji. Fala yazalu bidzalika kafiron, maka dengan sebab itu dia menjadi kafir. Wala yahillu bidzalika damuhu, dan tidak halal dengan sebab tersebut darahnya. Kafir tapi tidak halal darahnya. Wa tajiduhu katsiral mal wala yuzakki, dan kau mendapati dia seseorang memiliki banyak harta, wala yuzakki, tapi dia tidak berzakat. Fala yazalu bidzalika kafiron, maka dia kafir dengan sebab itu. Wala yahillu damuhu, dan tidak halal darahnya. Tetapi catatan kaki menyebutkan hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa rawahu Qutaibah ibnu Sa'id ibni Hammad ibni Zaid marfu'an mukhtasaran, wa rawahu Sa'id ibnu Zaid akhu Hammad an Amr
ibni Malik bihadzal isnad marfu'an wa qala wa man taraka minhunna wahidatan fa huwa billahi kafirun. Dan siapa saja yang meninggalkan dari perkara-perkara tersebut satu saja maka dia kafir terhadap Allah. Wala yuqbalu minhu sirfun wala adlun wa qad halla damuhu wa maluhu. Dan tidak diterima wala yuqbalu dan tidak diterima darinya hujah wala adlun persaksiannya wa qad halla damuhu wa maluhu dan sungguh telah halal darah dan hartanya. Walam yadhkur ma ba'dahu dan tidak menyebutkan lafaz setelahnya. Tapi hadisnya dhaif ya. Wa qad ruwiya an Umar radhiyallahu anhu dan sungguh telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu dzarbal jizyah alaman lam yahujja. Telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu menarik jizyah. Menarik jizyah. Jizyah itu apa? Masa Umar ngelakoni pajak upeti ya biasanya aja pajak. Nek pajak kok sahibul maksi finnar. Sing tukang narik pajak itu di neraka. Nah, bagaimana dengan mereka yang gajinya dari hasil pajak dan campuran dengan hal-hal yang lainnya? Wa qad ruwiya an Umar radhiyallahu anhu dzarbal jizyah alaman lam yahujja dan sungguh telah diriwayatkan dari Umar bahwasanya beliau menarik jizyah alaman lam yahujja atas orang-orang yang tidak mau melaksanakan haji. Wa qala laisu bimuslimina dan Umar mengatakan mereka itu bukan orang-orang muslim. Wa ani bani Mas'ud anna tarikas zakat laisa bimuslimin dan dari Abdullah bin Mas'ud berkata sesungguhnya tarikas zakat orang yang tidak meninggalkan sesungguhnya orang yang meninggalkan zakat laisa bimuslimin bukanlah seorang muslim. Wan Ahmad riwayatun ini kenapa? Ana apa indah? Wan Ahmad riwayatun anna tarka sholati waz zakat khosatan kufrun dunak asyami wal hajj. Dan dari Ahmad dalam sebuah riwayat sesungguhnya meninggalkan sholat dan zakat secara khusus adalah kekufuran dunasyami wal hajj. Kalau meninggalkan puasa dan haji bukan suatu kekufuran. Wa qala Ibnu Uyainah berkata Ibnu Uyainah al-murji'atu sammu tarkal faraid danban bimanzilati ruku bil maharim. Ibnu Uyainah mengatakan orang-orang Murji'ah menamakan bahwasanya meninggalkan kewajiban-kewajiban itu adalah suatu dosa. Bimanzilati ruku bil maharim seperti kedudukan ruku bil maharim. Apa ruku bil maharim? Orang yang melakukan keharaman. Ruku bil maharim menunggangi keharaman. Tarkal faraid dzanban, orang yang meninggalkan kewajiban itu adalah sebuah dosa seperti kedudukannya orang yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Walaisa sawaun dan tentunya pendapat ini tidak sama. Li'anna rukubal maharim muta'ammidan min ghairi istihlali maksiatin. Karena orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang haram secara sengaja tanpa menghalalkan suatu kemaksiatan. Wa tarkul faraid min ghairi jahlin dan meninggalkan suatu kewajiban tanpa adanya suatu kebodohan wala udhrin dan tanpa adanya suatu udzur huwa kufrun itu adalah sebuah kekufuran. Ini bantah-bantahan ya. Orang-orang Murji'ah mengatakan ora salat ya ora apa-apa. Ya. Orang sholat meninggalkan kewajiban-kewajiban itu suatu dosa, kayak seperti orang yang melakukan suatu yang diharamkan. Karena orang yang melakukan keharaman itu secara sengaja tanpa menghalalkan, tidak ada rasa menghalalkan maksiat tersebut. Wa tarkul faraid dan meninggalkan faraid min ghairi jahlin wala udhrin fa huwa kufrun. Adapun meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan dia sudah tahu dan tidak memiliki udzur maka itu adalah kekufuran.
Wa bayanu dzalika fi amri iblis, dan penjelasannya dalam masalah tersebut adalah tentang iblis. Wa ulama il Yahudi, dan ulamanya orang-orang Yahudi, alladzina aqarru bi ba'tsin Nabi alaihi salatu wasallam bilisanihim. Yang mana orang-orang Yahudi itu mengakui, menetapkan bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam itu adalah utusan Allah dengan lisan-lisan mereka, walam ya'malu bi syara'ihi. Akan tetapi orang-orang Yahudi itu tidak mau beramal dengan syariat-syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Waqad istadala Ahmad wa Ishaq ala kufri tariki salat bi kufri iblis bi tarki sujudi li Adam. Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dan Ishaq Ibn Rahwiyah telah berdalil. Dalil atas orang yang meninggalkan salat itu kafir. Dalilnya yaitu kufurnya iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Wa tarku sujudi lillahi a'zam, dan sujud kepada Allah itu urusannya lebih besar. Jadi iblis itu tidak mau sujud kepada Adam saja jadi kafir, apa mana tidak mau sujud kepada Allah, tentunya lebih layak dikafirkan. Adam ini mamnu' minas sarfi apa ora? Alasannya ajam. Jadi sujud kepada Adam ini sujud apa? Sujud penghormatan. Sujud penghormatan, dan juga sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf. Itu sujud penghormatan, bukan sujud peribadahan. Wa tarku sujudi lillahi a'zam, dan meninggalkan sujud, tidak mau sujud kepada Allah itu lebih agung. Jadi tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak mau meletakkan dahinya untuk sujud kepada Allah. Jadi sebaik apapun seseorang, mungkin sangat dermawan, sering berinfak, bersedekah, tapi tidak mau sholat, tetap saja hitungannya dia tidak memiliki satu kebaikan, percuma. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, jika anak Adam membaca ayat sajdah, wa sajada, kemudian anak Adam tersebut sujud. Mana kira-kira ayat sajdah dalam Al-Qur'an? Yo, orang ngerti. Hukumnya apa sujud sajdah? Bacaannya khusus apa bacaannya kayak bacaan sujud ketika sholat? Bacaannya sama dengan bacaan ketika sujud waktu sholat. Rinciannya banyak sujud sajdah ini. Apa harus mesti menghadap kiblat? Apa harus dia menutup aurat? Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata wa sajada, jika anak Adam membaca ayat sajdah, kemudian dia bersujud dan dia bersujud, itazala iblis, iblis menjauh, ya baki, dan menangis. Wa yaqulu, iblis berkata, ya waili, celaka aku. Umira ibnu Adam bisujud, anak Adam diperintah untuk sujud, fasajada, maka dia bersujud, falahu al-jannah, maka anak Adam mendapatkan surga. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu, dan aku diperintah untuk sujud, fa'abaitu, sedangkan aku enggan, faliya annar, maka bagiku neraka. Itu tentang sholat. Hukum orang yang meninggalkannya ada perbedaan pendapat. Wa lam anna hadhihi ad-da'aima al-khamsa ba'duha murtabitun bi ba'din. Ketahuilah, sesungguhnya tiang-tiang yang 5 ini, sebagian itu berkaitan dengan sebagian yang lain. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, annahu la yuqbalu ba'duha biduni ba'din, dan sungguh telah diriwayatkan bahwasanya tidak diterima sebagian tiang tersebut tanpa ada yang lainnya. Jadi rukun Islam itu ada 5, kalau cuma melakukan sebagiannya tidak dilakukan, maka tidak diterima.
Kama fi musnad kama fi musnadil Imam Ahmad an Ziyad ibni Nu'aim al-Hadrami, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad dari Ziyad ibni Nu'aim al-Hadrami qala Rasulullah SAW arbaun, 4 perkara faradahunallahu fil Islam yang Allah wajibkan dalam Islam. Faman ata bi salasin lam yughnina anhu syai'an hatta ya'tiya bihinna jami'an. Siapa saja yang memenuhi 3 perkara, maka lam yughnina anhu syai'an, tidak memberikan manfaat baginya, tidak memberikan efek baginya, hatta ya'tiya bihinna jami'an, sampai seseorang itu melakukan 4 perkara tersebut semuanya. Yang pertama as-sholatu, sholat, wa zakatu, zakat, wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjul bait. Sholat, zakat, puasa Ramadan dan hajjul bait, haji. Tapi hadis dhaif. Bawahnya ini juga dhaif. Waca apa lagi? Tidak usah. Langsung zakara Ibnu Abi Hatim faqala sa'altu Abi annu faqala hadza hadisun mungkarun. Telah menyebutkannya Ibnu Abi Hatim. Kemudian dia berkata, sa'altu Abi, aku bertanya kepada bapakku. Bapaknya itu Abu Hatim. Faqala hadza hadisun mungkarun. Mungkarun, ini adalah hadis yang mungkar. Apa hadis mungkar? Rawi ini dhaif apa sika? Mungkar. Rawi dhaif menyelisih yang sika. Lah nek rawi ini sika menyelisih orang yang lebih kuat. Istilahnya yang di atasnya. Ini belajar tenan ta ora iki? Berarti diterima. Lah rawi ini sika menyelisih uang yang lebih hebat yang di atasnya, menyelisih yang lebih sikoh darinya, dari wis bar syat. Oh iya syat. Ya syat apa enggak? Rawi sikoh menyelisih orang yang lebih sikoh, syat. Contohnya ndak hadis iku ketika menggerakkan jari jemari ketika tasyahud itu, ada yang mengatakan hadisnya syat. Alam. Faqala hadza hadisun munkarun yuhtamalu anna hadza min kalami Atha al-Khurasan. Bisa jadi ini adalah ucapan Atha al-Khurasan. Qultu adz-dzahir anna min tafsirihi li hadisi Ibnu Umar. Aku mengatakan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yang nampak ini adalah dari tafsir penjelasan dari hadisnya Abdullah Ibnu Umar. Wa Atha min ujala'i ulama Syam, dan Atha itu termasuk ulama yang paling utama dari negeri Syam. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata, man lam yuzakki fala sholata lahu. Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang tidak berzakat fala sholata lahu, maka tidak ada salat baginya. Pensyarah menjelaskan, man lam yuzakki fala sholata lahu, siapa yang tidak berzakat maka tidak ada salat baginya. Wa nafyul qabuli huna, dan penafian penerimaan di sini, mafhumnya kan kalau tanpa penjelasan orang yang enggak salat ya salatnya ora sah, ora diterima. Wa nafyul qabuli huna la yuradu bihi nafyus siha wala wujubul i'adati bitarkihi. Penafian penerimaan di sini la yuradu bihi, tidaklah diinginkan dengan penafian tersebut nafyus siha, salat ora sah, bukan maksudnya seperti itu. Wala wujubul i'adah bitarkihi, dan tidak pula wajib mengulangi salat dengan sebab dia tidak berzakat. Wa inna ma yuradu bidzalika, dan hanya saja yang dimaukan, yang diinginkan dengan fala sholata lahu, intifa'ur ridho bihi, dia itu tidak mendapatkan keridhaan.
Wa madahu amilihi wasana'u bidzalika alaihi fil mala'il a'la, dan tidak mendapatkan pujian bagi orang yang melakukannya di kalangan para malaikat. Jadi orang yang tidak zakat, tidak ada sholat baginya, itu maksudnya tidak dapat pujian di kalangan para malaikat. Wal mubaha bihi lil malaikat, dan tidak mendapatkan bangga-bangganya Allah di kalangan para malaikat. Faman qama bihadzal arkan ala wajhiha hasalalahu al-qabul bihadzal makna. Maka siapa saja yang melakukan rukun-rukun ini, ya salat, ya zakat, maka dia akan mendapatkan penerimaan dengan makna seperti ini. Dia dipuji, mendapatkan keridhaan dan dipuji di kalangan para malaikat. Waman ata bi ba'diha duna ba'din, siapa saja yang melakukan satu perkara tanpa perkara yang lain, lam yahsul lahu dzalika, maka dia tidak mendapatkan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Wa in kana la yu'aqabu ala ma atabihi minha uqubata tarikihi, meskipun dia tidak disiksa dari apa yang dia lakukan seperti siksa orang yang meninggalkan. Bal tabarru'a bihi dhimmatuh, bahkan dia telah terlepas dari tanggungan. Wa qad yusabu alaihi aidan, dan kadang-kadang juga dia mendapatkan pahala. Wa minha huna, maka dari sini diketahui anna irtikaba ba'dil muharramat, bahwasanya melakukan sebagian perkara-perkara yang diharamkan itu allati yanqusu biha al-iman, yang dengan sebab perkara-perkara yang haram itu keimanan itu akan berkurang, takunu mani'atan min qabuli ba'dit ta'at, maka perkara-perkara yang diharamkan tersebut sebagai pencegah untuk diterimanya sebagian ketaatan-ketaatan. Walau kana min ba'dil arkanil Islam bihadzal makna alladzi dzakarnahu, dan seandainya keberadaan dari sebagian dari rukun-rukun Islam dari apa yang telah kami sebutkan, kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, man syaribal khamra lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, siapa saja yang meminum khamar, lam tuqbal, maka tidak diterima lahu baginya sholatu arba'ina yauman, sholat selama 40 hari. Riwayat Imam Tirmidzi dari hadisnya Abdullah bin Umar, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi bukan mafhume wis kadung ngambil khamr ora ditampa salate 40 dina sekalian ora salat. Ya. Wa qala man ata arrafan fasaddaqa bima yaqulu lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, siapa saja yang mendatangi peramal kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, tidak diterima salatnya 40 hari. Juga sama, wis bar marengi dukun terus gak salat. Wa qala ayyuma abdin abaqa min mawalihi lam tuqbal lahu sholatun, budak mana saja yang kabur dari wali-walinya maka tidak diterima sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini paham ora Gimang? Intinya apa Gimang? Intinya khulasoy perbedaan orang yang meninggalkan kewajiban dihitung kafir apa? Ndak. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta